memiliki daya regenerasi yang begitu tinggi, sehingga walaupun 87% dari badannya sudah hancur, namun ia dapat memperbaharui badannya lagi hingga ke bentuk aslinya. Reptil raksasa ini sekarang berada pada posisi puncak makhluk SCP yang paling ingin dimusnahkan oleh SCP Foundation tersebut. Sampai sekarang organisasi SCP terus melakukan penelitiannya karena mereka masih belum bisa membunuh SCP-682. Walaupun begitu, pihak SCP tidak diam saja. Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipa. Jadi, kali ini aku akan bercerita tentang monster mengerikan yang berwujud seperti manusia. Monster ini termasuk dalam monster SCP Foundation, dan monster ini dikenal dengan nama SCP-096. Tapi sebelum aku mulai buat kalian yang belum subscribe ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Di video sebelumnya aku sudah membahas tentang monster SCP-173 yang merupakan makhluk hidup. Dan untuk video kali ini, aku akan membahas tentang SCP-096 yang dikenal sebagai The Shy Guy, atau dalam bahasa Indonesianya, yaitu pria pemalu. Dari banyaknya jenis monster SCP, The Shy Guy ini merupakan salah satu monster SCP yang paling populer karena bentuk tubuhnya yang benar-benar mirip seperti manusia, sehingga banyak yang mengatakan bahwa ini adalah monster yang berbentuk manusia. Dikatakan bahwa monster ini sangatlah berbahaya bagi manusia dan sangat sadis dalam menghabisi korban-korbannya. SCP-096 digambarkan sebagai makhluk humanoid yang memiliki tinggi 2,3 meter. Monster ini sangat mirip seperti manusia, mulai dari bentuknya hingga bagian-bagian tubuhnya. Dia juga memiliki 2 kaki dan 2 lengan yang sangat panjang, bahkan panjang satu lengannya mencapai 1,5 meter. Meskipun sangat tinggi, namun monster ini memiliki tubuh yang sangat kurus, karena dia tidak memiliki massa otot, atau bisa dibilang dia seperti kekurangan gizi. Jadi tubuhnya hanya terlihat tulang yang dilapisi oleh kulit yang tebal. Monster ini memiliki warna kulit yang sangat pucat, karena dia tidak memiliki pigmen warna pada kulitnya, dan tidak terdapat rambut apapun di seluruh tubuhnya. Kemudian untuk wajahnya tampak seperti manusia normal, namun matanya tidak terdapat warna pigmen sama sekali, sama seperti warna kulitnya. Dan untuk mulutnya terlihat sangat menyeramkan, karena dia dapat membuka 4 kali lebih besar dari manusia pada umumnya. Gila Dengan mulut sebesar itu, dia gila lo, itu orang gila weh. Udah ngajar kamu. Itu tuh enggak apakah orang gila loh. SCP-096 sebenarnya sangatlah jinak. Dia biasanya hanya akan mondar-mandir di dinding bagian timur selnya. SCP-096 ini dikenal dengan nama The Shy Guy, yang artinya adalah pria yang pemalu. Jadi dia sangat tidak ingin wajahnya dilihat oleh orang lain, karena dia memiliki kelainan mental yang membuatnya menjadi sangat pemalu seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang melihat wajah SCP-096, baik itu secara langsung ataupun melalui rekaman video, atau bahkan hanya melihat fotonya saja, maka SCP-096 akan menjadi sangat marah dan kemudian mengamuk seperti monster. SCP-096 menutup wajahnya dengan tangannya dan mulai berteriak, menangis dan mulai mengoceh tidak jelas. Dan sekitar 1 atau 2 menit kemudian, SCP-096 akan mulai berjalan dan berlari untuk menangkap orang yang melihat wajahnya tersebut. Pada titik ini, tidak ada cara apapun yang dapat dilakukan untuk menghentikan SCP-096.
Seberapa jauh pun posisi kalian, tampaknya tidak mempengaruhi respon SCP-096 untuk terus mengejar kalian. Dan SCP-096 ini akan tahu dimanapun posisi kalian berada, meskipun kalian sudah bersembunyi. Ada sebuah cerita tentang kasus kemunculan SCP-096 ini. Cerita ini terjadi pada seorang pria bernama Marcel yang merupakan seorang pekerja kantoran. Jadi ceritanya pada saat itu Marcel baru saja pulang bekerja. Kebetulan dia pulang lebih malam dari biasanya karena ada pekerjaan tambahan yang harus dia lakukan. Nah, saat Marcel pulang dari kantornya, dia melewati jalan seperti biasanya dengan berjalan kaki. Meskipun sudah sering melalui jalan tersebut, namun ada beberapa lokasi di pinggir jalan yang cukup menyeramkan. Ditambah lagi pada saat itu dia pulang lebih malam dari biasanya, sehingga jalanan tersebut sangat sepi. Bahkan tidak ada seorang pun yang melewati jalan itu. Kemudian saat Marcel melewati suatu gedung tua yang ada di seberang jalan, Marcel dikejutkan dengan munculnya suara yang terdengar seperti orang berteriak beberapa kali. Awalnya Marcel berniat untuk berlari menjauh dari Suara apa itu? namun semakin lama suara itu tampak seperti suara manusia, sehingga Marcel memberanikan dirinya untuk memasuki gedung tua itu dan mencari sumber suara tersebut. Saat Marcel memasuki gedung tak berpenghuni itu, tiba-tiba suara tersebut tidak terdengar lagi. Yang terdengar hanyalah suara orang yang sesekali memukul tembok dan suara langkah kaki yang sedang mondar-mandir. Marcel semakin penasaran dengan suara tersebut. Apakah itu hanya halusinasinya saja, atau memang benar ada orang yang terjebak di dalam gedung tersebut? Singkat cerita, Marcel memasuki suatu ruangan yang pintunya sudah rusak. Dan di dalam sana terlihat ada seseorang yang sedang berjongkok membelakangi Marcel. Marcel kemudian memanggil orang tersebut, namun orang itu tidak mau memperlihatkan wajahnya. Dan karena di dalam ruangan itu sangat gelap, Marcel pun mulai mengarahkan senter HP-nya ke arah orang asing tersebut. Dan setelah didekati, ternyata orang tersebut memiliki kepala yang gundul dan dia tidak mengetahui wajahnya. Dan Marcel sangat terkejut melihat wajahnya yang begitu menyeramkan. Makhluk itu benar-benar terlihat seperti monster. Marcel tidak tahu apakah itu adalah monster yang bentuknya seperti manusia, atau itu adalah manusia yang terkena virus, sehingga terlihat seperti monster. Yang pasti makhluk itu sangat menyeramkan dan sepertinya sangat berbahaya, sehingga Marcel langsung berteriak ketakutan. Karena wajahnya telah dilihat oleh Marcel, monster itu pun lalu mulai berteriak-teriak tidak jelas. Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster mengerikan yang berbentuk sebuah patung. Monster ini termasuk dalam monster SCP Foundation, dan monster ini dikenal dengan nama SCP-173. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe kali ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Untuk kalian yang belum tahu, SCP-173 ini merupakan monster pembunuh manusia dan termasuk salah satu makhluk SCP yang paling berbahaya. SCP-173 digambarkan sebagai sebuah patung yang terbuat dari beton dan kerangka besi. Bentuk patung ini terlihat seperti tubuh manusia, namun dengan kepala yang besar serta wajahnya yang tampak tidak normal. Patung ini memiliki warna kulit yang berwarna krim kusam di hampir seluruh tubuhnya.
dan terdapat bercak merah juga yang tampak seperti darah manusia. Sekilas patung ini terlihat seperti patung biasa, namun kalian akan terkejut karena patung ini ternyata memiliki nyawa seperti makhluk Tuh. hidup dan dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Dikatakan dalam beberapa kedipan mata saja, patung ini bisa berpindah ke hadapan kalian dan langsung membunuh siapapun yang berada di sekitarnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai monster SCP-173, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu SCP Foundation, supaya kalian lebih mudah mengerti tentang monster SCP yang akan saya bahas kali ini. Jadi SCP Foundation merupakan sebuah organisasi rahasia yang bertugas untuk menangkap dan mempelajari makhluk-makhluk abnormal, seperti para monster yang berbahaya bagi umat manusia. SCP sendiri merupakan singkatan dari Secure, Contain, and Protect, atau dalam bahasa Indonesia, yaitu amankan, tahan, lindungi. Namun yang sangat perlu kalian ketahui, sebenarnya SCP Foundation tidak benar-benar ada, atau hanya kisah fiksi belaka. Jadi karena banyaknya para penggemar mengenai monster-monster ini, maka terciptalah sebuah komunitas yang bernama SCP Foundation. Dan dalam pembawaan cerita tersebut, semuanya digambarkan dengan sangat nyata, sehingga membuat para monster yang mereka ciptakan seperti benar-benar ada di dunia nyata. Di dalam ceritanya, setiap kali anggota Yayasan SCP berhasil mengidentifikasi suatu makhluk hidup, maka makhluk itu akan diberi nama SCP dengan tambahan kode angka di belakangnya. Contohnya SCP-173, SCP-096, dan lain-lain. Setelah memahami organisasi SCP, aku akan kembali membahas SCP-173 yang merupakan monster SCP pertama yang dibuat di dalam organisasi tersebut. Jadi setiap monster SCP pasti memiliki keunikannya masing-masing. Dan keunikan SCP-173 ini adalah kemampuannya untuk bergerak dengan sangat cepat. Setiap kali orang-orang di dekatnya ada yang memejamkan mata. Jadi ketika orang yang berada di dekat SCP-173 berkedip sendiri, maka SCP-173 sudah berdiri di tempat yang berbeda ketika orang tersebut membuka matanya kembali. Kemampuannya ini seperti seolah-olah dia bisa menghilang dan muncul kembali dalam sekejap. Dikatakan jarak yang bisa ditempuh SCP-173 saat orang sekali mengedipkan matanya adalah sekitar 2 meter. Itu artinya jika jarak kita hanya sekitar 10 meter dari SCP-173 berada, maka hanya butuh 5 kali kedipan mata saja, SCP-173 ini sudah sampai di tempat orang tersebut dan langsung menghabisinya saat itu juga. Biasanya SCP-173 menghabisi korbannya dengan mematahkan lehernya atau mencekik leher korbannya. Dan sekali tertangkap, manusia yang menjadi korban SCP-173 akan Ini langsung aku tewas di dibelakin tempat. dikit. Untuk Nah, cerita asal-usul SCP-173 sebenarnya sudah tersebar di internet, namun masih belum diketahui apakah cerita itu benar atau